Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Gandis Rahmawati dari kelas 4A jurusan Ilmu Perpustakaan. Saya di sini akan menjelaskan dan menjabarkan tentang tugas kali ini, yaitu yang bertemakan filsafat teknologi. Oke, baik, saya mulai saja langsung. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Dengan adanya akal budinya yang mampu menciptakan teknologi yang ditunjukkan untuk menjadi sarana bagi manusia lainnya dan untuk tentunya mempermudah pekerjaan. Nah, sejak zaman praaksara, teknologi bahkan sudah dikenal oleh kaum Homo sapiens. Oke, pada saat itu teknologi dipergunakan untuk berburu dan untuk mengolah makanan pada saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, teknologi itu terus mengalami perubahan dan perkembangan pastinya. Nah, banyak penemuan dan inovasi yang terus berubah seiring berjalannya waktu dan membuat teknologi itu sekarang tuh makin canggih gitu pada era sekarang ini dan modern pastinya. Nah, di sisi lain, perkembangan yang canggih ini mengantarkan manusia pada peradaban yang semakin baik. Namun di sisi lain juga, perkembangan itu turut membawa dampak negatif juga. Jadi ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Nah, terutama teknologi yang menjadi candu atau candu yang bisa mengendalikan manusia yang seharusnya mengendalikannya. Jadi bukan manusia yang mengendalikan, tapi teknologi yang mengendalikan manusia. Nah, menurut pendapat, teknologi itu mempunyai fungsi instrumental, yaitu sebagai sarana yang digunakan manusia. Namun, pandangan itu berbeda banget dengan pandangan dari pemikiran Martin Heidegger. Nah, itu Martin Heidegger itu adalah filsuf dari Jerman yang menaruh perhatiannya pada teknologi. Jadi dia filsuf tapi berfokus pada teknologi. Menurutnya manusia itu pada zaman ini berada dalam suatu situasi yang sangat mengherankan. Nah, hal ini disebabkan karena teknologi sebagai rancangan manusia untuk menguasai dunia menjadi sulit dikuasai sendiri, bahkan justru sampai tidak dapat dikuasai. Nah, lebih jauh lagi, teknologi yang dibuat untuk menaklukkan dunia itu justru menaklukkan dan menguasai manusia. Jadi balik lagi, bukannya manusia menguasai teknologi, tapi berbalik, teknologi menguasai manusia gitu. Nah, teknologi itu sebagai alat yang harus selalu melekat pada manusia sebagai subjek gitu. Namun kendalanya manusia sering diperalat teknologi buatan tangannya sendiri, sehingga manusia tidak lagi menjadi subjek bagi teknologi, melainkan teknologi menjadi subjek tersendiri yang bakal membuat manusia adalah objek gitu. Hal ini mungkin secara lebih sederhana dapat digambarkan dengan analogi seperti misalkan manusia membuat robot nih. Ya, manusia membuat robot yang sangat kuat untuk dengan tujuan melindunginya, mempermudah pekerjaan gitu. Tapi malah robot itu yang sangat kuat teknologinya, mesinnya segala macam, maka robot itu justru yang membangkang dan memperbudak manusia. Balik lagi, robot yang menguasai manusia gitu. Dan pada saat itu manusia tidak berdaya apa-apa untuk menghadapinya, padahal itu buatan manusia sendiri. Nah, pemikiran Heidegger ini termasuk pemikiran arah filsafat praktis, karena berbicara tentang peralatan teknis yaitu teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa Martin Heidegger adalah sebagai filsuf kontemplatif, ya, memiliki cara tersendiri dalam melihat teknologi. Ia menyadari bahwa manusia seringkali larut dalam kesehariannya. Hal ini yang tidak bisa disangkal. Untuk itu, Martin menawarkan untuk mencandra ya keseharian. Di akhir karirnya, ia memutuskan menepi di sebuah pondok yang menjauhkan diri dari dunia, dari kehidupan lah ibaratnya, yang banyak
keramaian segala macam, dan bahkan dari produk teknologi gitu yang menghanyutkan manusia seperti sambungan telepon dan faksimil. Nah, semua itu dilakukan dalam rangka menemukan situasi yang kondusif untuk berfilsafat seperti yang dikatakannya, yaitu jika badai menimpa pondok itu, salju turun, itulah saat yang tepat untuk berfilsafat. Nah, Heidegger menyoroti kenyataan bahwa manusia begitu keras dalam penggunaan teknologi sampai ia tidak menyadari ketergantungan kepada teknologi. Jadi begitu hebat teknologi itu ya dalam mempengaruhi kita semua. Manusia yang memanipulasi dan menciptakan teknologi sebagai alat, sehingga sangat disayangkan banget nih apabila manusia kemudian dimanipulasi oleh teknologi, oleh benda yang dimanipulasinya itu sendiri gitu, kayak tadi contohnya telepon, HP, segala macam ya. Nah, lebih lanjut lagi sebagai salah satu bentuk perlawanannya yang militian terhadap pengaruh teknologi, maka Martin Heidegger di usia tuanya menepi di suatu pondok tadi tuh ya, menjauhi dari keramaian, menjauhi dari teknologi-teknologi itu dan jangkauan teknologi yang telah menjadi candu pada zamannya gitu. Nah, pemikiran tentang teknologi dapat ditemukan dalam bukunya, yaitu bukunya Heidegger itu yang berjudul The Question Concerning Technology and Other Essays. Nah, melanjutkan pemikiran tentang teknologi yang telah dirintis oleh Martin Heidegger, Don Ihde secara lebih spesifik membahas tentang teknologi ini. Jadi si Don ini tuh lebih spesifik gitu membahas tentang pemikiran teknologi yang dirintis oleh Martin ini. Nah, hal inilah yang membuatnya terkenal sebagai salah satu filsuf praktis. Nah, secara tidak langsung juga pemikiran tentang teknologi ini turut memiliki sumbangsi dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Heidegger ini dalam karya lainnya yaitu Being the Time ya, mengarahkan kita untuk menatap lebih dalam lagi dengan hal-hal yang kita anggap sebagai keseharian kita, hal-hal yang banal gitu. Nah, dalam Being the Time ini, karya Being the Time ini, Heidegger menganalisis nih hubungan manusia dengan benda-benda yang berhubungan dengannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam karya ini Heidegger mengatakan dalam dunianya Dasein atau manusia ya selalu melihat 3 hal nih. Nah, pertama yaitu alat-alat. Nah, yang kedua adalah benda-benda yang bukan alat. Lalu yang ketiga adalah orang-orang lain. Nah, dalam artian yang pertama kan alat-alat ya. Alat-alat itu secara harfiah berarti siap untuk tangan. Nah, ada alat-alat ini menurut Heidegger ini berstruktur supaya atau untuk gitu, tanda kutip ya, supaya atau untuk. Nah, contohnya misalnya nih komputer untuk mengetik tugas para mahasiswa. Nah, adanya alat adalah sebuah piranti atau perangkat untuk sesuatu gitu, untuk memenuhi. Jadi kita mengetik nih pakai apa? Pakai alat, yaitu komputer gitu atau laptop seperti itu. Nah, terus dengan alat ini atau bahasa lainnya adalah Zuhandenes ya, yaitu adalah benda yang terlibat dan memiliki relasi dengan kita gitu, dengan kita. Nah, ada dalam dunia yang sama, kita ada di dalam dunia yang sama dengan alat itu gitu. Berada di satu landscape yang kita pandang dengan berjarak dan diwarnai oleh suasana hati kita. Nah, dengan menguak struktur sebagai cara ngada alat itu, Heidegger menyumbangkan sesuatu yang penting seperti distinksi
itu adalah cara-cara mengadah itu sekaligus memperlihatkan bagaimana nih seharusnya bersikap terhadap mengada-ngada itu gitu. Jadi sikap terhadap alat adalah memanipulasi atau memperalat gitu. Lalu ada juga penyingkapan. Nah, penyingkapan itu yang dominan dalam teknologi modern adalah menantang alam. Nah, menantang alam. Cara penyingkapan ini menuntut alam secara berlebihan untuk menyumbangkan energinya supaya manusia dapat menyimpan dan menggunakannya. Gitu. Alam dan bumi terlihat sebagai persediaan yang dapat diambil, disimpan dan digunakan. Sementara teknologi kuno tidak mencoba menantang alam. Jadi berbeda ya antara teknologi modern sekarang dengan yang kuno. Contohnya adalah kincir angin nih, sebagai teknologi kuno yang tidak bersifat menantang alam tapi justru mengikuti alam. Jadi memanfaatkan alam gitu. Nah, menyimpan energi angin dirubah menjadi energi listrik misalnya. Tidak demikian dengan pertambangan sebagai teknologi modern. Jadi berbeda tadi antara kuno dan modern. Dia kalau kuno tidak menentang alam, kalau kuno tuh benar-benar menentang alam banget, kelihatan dari perbedaan tadi. Contohnya ya, pertambangan mengeruk isi bumi untuk dijadikan sumber energi. Nah, dari sini akhirnya Heidegger ini berpendapat nih bahwa esensi teknologi bukanlah berciri teknologis, namun terletak dalam bagaimana pembingkaian yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Itu yaitu orientasi kita terhadap alam yang bersifat merekayasa dan juga memanipulatif tadi, seperti dalam analisa tentang alat tadi gitu. Pembingkaian menurut Heidegger ini juga adalah cara penyingkapan yang mendominasi esensi teknologi modern. Nah, esensi teknologi akhirnya eksistensial karena berkaitan dengan manusia memandang dunianya. Nah, Heidegger juga mengatakan nih bahwa manusia juga bisa dilihat sebagai persediaan. Nah, yaitu sebagai sumber daya manusia SDM. Nah, namun manusia mempunyai pendiriannya sendiri nih. Karena manusia bisa mengatur dirinya sendiri dan masuk dalam posisi bisa mengatur alam. Nah, pemikiran mengenai teknologi kemudian dilanjutkan lagi nih sama Don Ihde tadi kan, setelah Martin lagi dilanjutkan lebih spesifik oleh Don Ihde ini. Nah, filsuf asal Amerika. Ya, Ihde berkonsentrasi pada hubungan manusia dengan teknologi. Ihde ingin menunjukkan bahwa ada berbagai macam pengalaman manusia dengan teknologi dan demikian menyadarkan bahwa manusia akan pengaruh dan dampak teknologi terhadap kehidupan. Jadi teknologi dan manusia tidak akan lepas gitu, karena akan berpengaruh, sama-sama mempunyai manfaat satu sama lain gitu, berpengaruh satu sama lain gitu. Jadi tidak bisa dilepas. Salah satu pemikiran ide tentang teknologi adalah bahwa teknologi mengubah persepsi manusia. Iya, benar. Nah, teknologi mengubah persepsi tentang waktu, tentang ruang, bahkan teknologi mengubah bahasa. Nah, dengan membahas berbagai hubungan manusia dengan teknologi, ide menunjukkan bahwa relasi dengan teknologi bersifat non-netral. Nah, namun bagi Ihde, relasi dengan teknologi yang bersifat non-netral itu masih lemah. Nah, yang lebih dominan justru hubungan manusia dan teknologi yang bersifat eksistensial tadi, seperti Martin tadi ya. Eksistensial. Artinya apa sih? Nah, artinya itu arah dan tujuan manusia itu sudah dipengaruhi oleh teknologi. Walaupun tidak sepenuhnya, karena hubungan manusia dan teknologi tidak pernah total gitu. Dunia kehidupan manusia masih dapat dialami tanpa teknologi, masih bisa. Karena tidak total itu, nah maka hubungan manusia dan teknologi memunculkan variasi-variasi, jadi berbagai macam variasi.
Oke, dan melanjutkan pemikiran tadi, si Don Ihde itu lebih konkret ya dalam menggambarkan situasi ketanganan yang terjadi antara manusia dan teknologi tadi hubungannya, bahwasannya kerusakan ekologi yang terjadi saat ini adalah akibat pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh manusia itu sendiri secara sadar maupun tidak sadar. Menurut Ihde, semua makhluk hidup mulai dari manusia hingga binatang pun melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar dalam kehidupannya. Dalam interaksi dengan lingkungannya tersebut, manusia seringkali mengandalkan teknologi buatan tangannya, bukan saja untuk apa yang ia butuhkan, melainkan juga untuk apa yang ia inginkan. Gitu. Bukan hanya manusia aja, tapi makhluk hidup semuanya, begitu juga binatang ya. Nah, kadang manusia itu juga lupa bahwa ia sedang berada dalam pengaruh teknologi gitu. Sadar atau tidak sadar ya. Hal ini dikarenakan saat manusia memiliki teknologi di tangannya, ia dapat melakukan hal-hal yang di luar jangkauannya gitu. Alhasil terjadilah eksploitasi sumber daya alam oleh manusia dengan teknologi sebagai alatnya. Lebih jauh, kita dapat mengambil contoh penggunaan senjata nuklir dan biologi sebagai hasil dari revolusi teknologi yang dilakukan oleh manusia. Nah, dalam rangka pemikiran yang kontemplatif, Heidegger tetap menaruh perhatiannya pada filsafat praktis. Nah, masih dalam pemikiran sama, Heidegger tidak ingin manusia larut dalam kesehariannya, terutama dalam pemanfaatan teknologi. Jadi nggak mau tuh dia manusia tuh terlalu dalam pengaruh dari teknologi dalam kehidupan. Kenyataannya bahwa manusia sering dikendalikan oleh teknologi buatannya sendiri, lalu menunjukkan bahwa telah terjadinya kontradiksi. Alat yang dibuat untuk dikuasai justru tidak dapat dikuasai, dan bahkan sebaliknya menguasai manusia, yaitu teknologi itu contohnya. Ini kita bisa disebut dengan namanya candu ya, candu teknologi. Meneruskan pemikiran dari Heidegger, Don Ihde juga menawarkan adanya pembatasan terhadap teknologi. Nah, apa yang disebutnya distansi perlu dilakukan agar manusia juga menemukan hakikat sebagai subjek dan bukan merupakan objek dari teknologi gitu. Lalu hubungan manusia dengan internet nih. Hubungan manusia dengan internet adalah sesuatu yang gampang-gampang susah nih untuk dianalisis. Jika internet dianggap sebagai sebuah benda yang berbentuk fisik, berarti kita menganggap internet sebagai komputer. Atau kita menganggap internet sebagai bagian dari komputer. Jika demikian, maka hubungan keterbutuhan antara manusia dengan teknologi tidak terjadi. Namun, apakah internet itu bisa diperlakukan sama dengan komputer? Menurut saya, ya menurut banyak dan juga menurut banyak para ahli, para peneliti juga banyak mengatakan itu tidak. Kenapa? Internet itu sesuatu yang berbeda dengan komputer. Internet itu mohon maaf, lanjut lagi. Nah, internet adalah teknologi yang lain dengan komputer. Nah, memang untuk mengaksesnya kita membutuhkan komputer. Tapi internet adalah sebuah dunia, selayaknya sebuah dunia. Di sana ada realitas, kemudian kita sebut dengan realitas virtual. Kevin Rubin dalam sebuah artikel yaitu Cyberspace and the World We Live In mengatakan bahwa realitas virtual dengan cyberspace diimajinasikan sebagai reaksi untuk melawan dan beroposisi dalam dunia nyata. Nah, maka cyberspace memiliki aturan yang mencoba menjadi bentuk sosial baru, bahkan bercita-cita menciptakan masyarakat baru. Sebagai sebuah dunia, tentu saja cyberspace secara otomatis menjadi latar belakang bagi kita sebagai penggunanya. Para pengguna internet hanyut nih dalam
realitas virtual yang bersifat imajinatif dan bahkan fantasi itu. Seketika kita online, maka seketika itu juga kita masuk ke latar dunia yang terpisah dengan dunia nyata. Kita kemudian luput nih dalam mendeteksi dimensi alat dan teknologi. Kita lupa keberadaan modern, laptop, bahkan kita juga tidak peduli dengan letak lokasi pemancar wifi yang membuat kita mengakses internet. Lebih jauh lagi, cyberspace kita juga luput menyikap bahwa situs jaring pertemanan juga merupakan suatu alat bagi penciptanya. Di situ ada kehendak yang berbeda dalam merekayasa situs tersebut. Kita juga luput, juga jangan-jangan kita juga dijadikan alat. Seperti pendapat Heidegger tadi, bahwa manusia dijadikan alat. Sebagai sebuah dunia, internet juga menjadi latar belakang kehidupan kita di sana. Dan sebagai latar belakang kita juga mengabaikan dimensi cara kerja teknologi. Kita juga larut dalam fungsinya karena di situ kita mendapat ruang tempat identitas yang kita bisa permainkan. Jadi begitu penjelasan saya terkait filsafat teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.